Di video sebelumnya, kita telah membahas apa itu Premiere Pro, perbedaan dengan aplikasi editing lainnya, serta sedikit sneak peek untuk workflow. Dan pada episode ini, kita akan bahas tentang cutting. Cutting adalah segala persiapan kita di Premiere sampai sebelum memasukkan efek. Apa aja sih yang kita akan bahas? Yang pertama ada import dan pengorganisasian footage, pengaturan sequence, penyusunan footage, dan ekspor video secara sederhana. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Yang pertama adalah import. Apa sih itu import? Import adalah memasukkan source kamu ke dalam project. Bisa berupa video, foto, ataupun audio. 감사합니다. Kamu bisa mengimport dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah klik File, pilih Import, pilih footage yang kamu inginkan, kemudian pilih Open. Atau, kamu juga bisa menekan Ctrl plus I. Pilih footage yang kamu mau, lalu klik Open. Kamu juga bisa mengklik 2 kali pada project panel kamu. Kemudian, pilih footage yang kamu inginkan, dan klik Open. Kamu juga bisa drag footage kamu, kemudian drop ke dalam project. And done. Selamat. Kamu sudah berhasil mengimport video kamu. Topik selanjutnya adalah pengorganisasian footage. Tujuannya adalah agar proses editing menjadi lebih mudah, karena footage sudah teratur. Dan kali ini, aku ingin membagikan 4 tips, supaya proses editing kalian menjadi lebih mudah. Yang pertama, rename. Yaitu, mengubah nama sesuai yang kalian inginkan. Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih rename. Perlu diingat bahwa, kalau asisten sutradara kalian sudah merename sesuai dengan continuity sheet, maka kalian tidak perlu merename lagi. Yang kedua, sort. Selain mengurutkan berdasarkan nama, kita juga bisa mengurutkan berdasarkan gambar, yaitu dengan cara menekan tombol icon view. Jika footage sudah beraturan, kamu bisa menekan tombol sort icon. Di sana, kamu bisa mensortir footage-footage kamu sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya, nama, media type, durasi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bin. Untuk mempermudah proses editing, ada baiknya untuk mengelompokkan footage-footage kita ke dalam sebuah folder. Kamu bisa mengelompokkan footage kamu berdasarkan per scene, per media type, per day kamu syuting, atau bebas lah, terserah kalian pokoknya. Atau kalian juga punya cara lain loh yang lebih mudah, yaitu mengelompokkan file kalian di folder sebelum menggunakan Premiere Pro. Tujuannya adalah untuk merapikan footage supaya tidak kececer. Sebab, kalau kececer dapat menyebabkan masalah baru yang nantinya dapat merepotkan kita. Jadi, lebih baik kita memprevent terlebih dahulu sebelum terjadi. Yang keempat dan terakhir, set poster frame. Yaitu memudahkan kita untuk mengenal representasi setiap source kita. Caranya adalah klik kanan, pilih set poster frame. Atau bisa lebih mudah dengan menggunakan Shift plus P. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah mengenal footage kita. Topik selanjutnya adalah pengaturan sequence, yaitu tempat kamu mengedit video dan audio nantinya. Cara yang pertama adalah pilih source kamu dari project, kemudian drag ke timeline. Sequence akan terbentuk dengan sendirinya dan menyesuaikan ukuran video kamu. Positifnya, cara ini sangat cepat dan praktis. Negatifnya adalah, jika source kamu memiliki ukuran pixel yang berbeda-beda, maka editing kamu bisa berantakan nantinya. Cara yang kedua adalah membuat sequence sendiri. Caranya, tekan New Item, kemudian pilih Sequence. Di sana, ada banyak preset yang bisa kamu pilih. Atau, kamu juga bisa meng-custom sequence kamu sendiri. Caranya, pilih Settings, kemudian ubah editing mode menjadi Custom. Di sana, kamu dapat memilih berapa frame per second, frame size, dan lain-lain, sesuai kebutuhan kamu. Namun, pada umumnya, video high definition berukuran 920 x 1080 pixels. Jika sudah,
tekan OK. Sequence akan terbentuk. Sebelum lanjut, aku juga ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu frame per second. Frame per second atau FPS adalah jumlah gambar pada video kita dalam 1 detik. Apabila video kamu 24 fps, itu artinya ada 24 gambar dalam 1 detik. Pilihan FPS bermacam-macam loh. Ada 24, 25, 30, 60, 120, dan lain-lain. FPS ini memegang peranan penting dalam adegan slow motion dan seberapa halus sebuah adegan di video kamu. Jika FPS kamu tinggi seperti 60 atau 120 fps, maka hasil video kamu akan lebih mulus dan dapat diubah menjadi slow motion. Namun, jika FPS kamu rendah, seperti 23,976 atau dibulatkan 24 fps, adegan dalam video kamu akan tetap terasa natural, tetapi tidak dapat di slow motion. Hal ini disebabkan oleh 24 fps yang merupakan standar minimal fps, agar video kamu terlihat lancar. Nah, kira-kira beginilah contoh hasil video dengan 24 fps yang di slow motion. Cukup tersendat dan terlihat tidak natural. Penyusunan footage. Setelah membuat sequence, kita sudah siap untuk memulai editing. Pilih footage yang kalian mau pakai, kemudian drag ke timeline. Atau, jika kalian merasa footage terlalu panjang, kalian bisa klik footage tersebut 2 kali. Lalu akan muncul di source. Di sini, kalian dapat memilih kapan untuk memulai dan mengakhiri footage tersebut. Klik Mark In atau I untuk masuk, dan Mark Out atau O untuk keluar. Jika sudah, drag ke timeline. Di tahap ini, kreativitas ada di tangan kalian. Editlah sesuai dengan imajinasi dan keinginan kalian. Untuk membantu proses editing, Premiere Pro sudah menyiapkan tools buat kalian. Yang pertama adalah Selection Tool, atau kalian bisa tekan tombol V. Tool ini membebaskan kalian untuk memilih klip manapun. Kalian juga dapat mengubah durasi, memindahkan klip, dan sebagainya. Simpelnya, Selection Tool ini adalah tool serbaguna. Tool yang kedua adalah Track Select Forward Tool, atau tombol A. Tool ini mengselect semua klip yang ada di depannya. Tool ini sangat berguna jika timeline sudah terlalu padat dan panjang. Jika ingin sebaliknya, tahan icon Track Select Forward Tool, kemudian pilih Track Select Backward Tool, atau tekan tombol Shift plus A. Tool ini akan mengselect semua klip yang ada di belakangnya. Tool selanjutnya adalah Ripple Edit Tool, atau tombol B. Tool ini berfungsi untuk meng-cut klip, namun langsung menempel ke klip sebelumnya. Selection Tool juga dapat melakukan hal ini, tetapi Ripple Edit Tool lebih menghemat waktu. Tool yang keempat, Rolling Edit Tool, atau tombol N. Tool ini digunakan di antara 2 klip. Fungsinya adalah mengubah porsi waktu kedua klip tanpa mengubah durasi total kedua klip tersebut. Tool selanjutnya adalah Rate Stretch Tool, atau tombol R. Tool ini berfungsi untuk memanipulasi waktu dari klip, bisa mempercepat atau memperlambat. Kekurangan dari tool ini adalah ketika kalian memiliki video dengan FPS yang rendah, karena jika diperlambat, video kalian akan patah-patah. Tool selanjutnya adalah Razor Tool, atau tombol C. Tool ini untuk memotong klip menjadi 2 bagian. Dan yang terakhir ada Slip Tool, atau tombol Y. Tool ini berguna untuk mengubah adegan dalam footage tanpa mengubah durasi klip. Untuk Pen Tool dan Hand Tool belum akan kami bahas, karena belum terlalu dibutuhkan untuk mengedit klip. Sedangkan untuk Type Tool akan dibahas di episode berikutnya. Export. Setelah selesai mengedit, saatnya mengekspor, yaitu mengubah hasil editan kamu menjadi satu video yang utuh. Sebenarnya, ada beberapa cara mengekspor project. Namun di kesempatan ini, kami hanya akan menunjukkan cara sederhana untuk mengekspor video kamu. Caranya adalah klik File, pilih Export, kemudian pilih Media.
Atau kamu bisa menekan Ctrl plus M. Pada umumnya, kalangan menggunakan format H264. Kalian bisa memilih nama dan lokasi video di output name. Pilihlah folder yang ingin kalian keluarkan sesuai keinginan kalian. Kemudian klik OK. Jangan lupa klik Use Maximum Render Quality. Kemudian klik Export. Tunggu sebentar. And done. Video kamu sudah selesai. Wah, gak kerasa, hari ini kita sudah belajar banyak loh. Mulai dari import, pengorganisasian footage, pengaturan sequence, penyusunan footage, bahkan sampai ekspor video. Nah, di video berikutnya, kita akan membahas tentang editing, yang berisikan tentang video effects, sound effects, keyframe, dan text animation. Bagaimana? Tertarik tidak? Jika tidak ingin ketinggalan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke teman kalian. Aku tunggu kehadiran kalian di video berikutnya. Bye!